Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Saya dari jurusan Sejarah Budaya Islam semester 5 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya bersama Abah Sujud. Selamat sore Abah. Eh, Saat ini saya akan mengulik bagaimana sih sejarah berdirinya UKK Gerakan Pramuka di IAIN Syekh Cirebon. Langsung saja, mungkin ada beberapa hal ya, Bang, yang mau saya tanyakan gitu, mengenai berdirinya UKK Gerakan Pramuka di IAIN Cirebon. Yang pertama mungkin tahun berapa gitu UKK Pramuka didirikan di IAIN Cirebon dan bagaimana prosesnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Bunda Iwan yang sore ini kebetulan bisa bertemu terkait dengan menggali secara historis kelahiran dari Pramuka Racana IAIN Cirebon. Jadi memang betul bahwa pada tahun 1989 itu telah dibentuk satu racana di tingkat perguruan tinggi, dan pada saat itu memang di Cirebon baru yang pertama kali ada racana pramuka di perguruan tinggi. Itu memang sejalan dengan adanya satu aturan atau satu keputusan dari Kementerian Agama bahwa setiap perguruan tinggi negeri khususnya di lingkungan IAIN baik negeri maupun swasta pada saat itu yang bernaung di bawah Kementerian Agama itu harus mendirikan satu wadah, yaitu kegiatan Gerakan Pramuka. Jadi pada saat itu memang sempat dirembukan ada satu pertemuan khusus tentang rencana pembentukan pramuka di Racana IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon pada saat itu, karena namanya masih bergabung dengan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian diundanglah beberapa mahasiswa yang pada waktu itu aktif di Senat, pengurus Senat. Kemudian ditanya bahwa IAIN Fakultas Tarbiyah Cirebon ini harus mendirikan satu wadah atau gugus depan, jadi gudeg Gerakan Pramuka. Nah, kemudian ditanyalah siapa-siapa yang memang pernah dan mau, begitu kan. Ya, akhirnya saya sampaikan dalam pertemuan itu bahwa saya memang semasa SMA juga sudah menjadi pelatih pramuka, gitu. Baik di tingkat SMP, pada saat itu saya memang sudah melatih gerakan pramuka di beberapa SMP di Indramayu, khususnya di wilayah Kecamatan Jatibarang. Kemudian juga termasuk di SMA-nya sendiri, saya juga menjadi pelatih gerakan pramuka di sekolah sendiri, yaitu di SMA Negeri Jatibarang. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya diputuskanlah bahwa saya diberi amanat atau diberi kepercayaan untuk menjadi ketua untuk gugus depan putra atau racana yang pada saat itu kemudian dibentuklah namanya Racana Ampel Gading. Iya. Kemudian untuk gugus depan putrinya juga dibentuk. Kemudian waktu itu yang diketuai oleh saudari Rumini atau kakak Rumini. Yang cuma memang beda jurusan. Saya pada saat itu saya di Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris bidang bahasa Inggris. Nah, kalau Kak Rumini itu di jurusan Tadris bidang IPS. Jadi masih satu jurusan tapi beda bidang gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dibentuklah beberapa senior-senior yang kebetulan waktu itu adalah kakak tingkat yang juga memang sudah pengalaman di bidang pramuka. Antara lain adalah Kak Rahmat Hidayat, kemudian yang kedua adalah Kak Alimron. Nah, kedua beliau inilah yang terus intens menggagas program-program, memberikan arahan-arahan bagaimana baiknya IAIN Cirebon Pramuka ini
diharapkan bisa menjadi apa istilahnya, menjadi salah satu contoh gitu kan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Saya kira seperti itu. Berarti Abah itu ketua pertama gitu Bang? Ya, Ketua pertama. jadi saya termasuknya adalah pendiri sekaligus dan ketua pertama. Ketua pertama, Mas. Iya, gitu. Selain Abah gitu, ada lagi nggak yang menjadi penggagas gitu, Bang? Siapa aja gitu? Ya, awalnya sih tadi. Jadi dalam pertemuan itu ada beberapa mahasiswa ya tadi yang aktif sebagai pengurus senat mahasiswa atau SEMA, yang saat itu saya juga menjadi pengurusnya, salah satu pengurus di senat mahasiswa. Nah, secara kebetulan dari unsur senat mahasiswa itu hanya saya yang pernah aktif di Pramuka. Tetapi dalam dalam proses pembentukannya, saya ingat beberapa kawan juga yang lain gitu kan, baik yang satu tingkat dengan saya maupun juga adik-adik tingkat. Saya ingat bahwa ada beberapa kawan yang memang dia pernah aktif di Pramuka semasa SLA khususnya. Karena itu di jajaran kepengurusan, ketuanya adalah saya, kemudian sekretarisnya adalah Kak Abdul Aziz, yang sekarang juga masih ada, beliau sebagai menjadi tenaga pendidik di Kabupaten Tegal gitu. Kemudian dengan pengurus-pengurus yang lainnya yang juga memang sebagiannya adalah sudah pernah aktif di Pramuka semasa SMA. Termasuk juga di Racana Putri juga sama. Untuk Racana Putri yaitu Ampel Denta juga sama, diambil dari beberapa pengurus yang sebelumnya pernah aktif di bidang pramuka. Mungkin berarti setelah berdiri, apakah ada tantangan yang dihadapi gitu? Misalkan ada penolakan atau apa gitu? Ya, justru kelahiran pramuka itu pada saat itu malah menjadi sempat menjadi apa istilahnya, semacam kecemburuan lah gitu kan. Jadi lahirnya pramuka itu kok sepertinya diistimewakan. Jadi kegiatan-kegiatannya selalu difasilitasi dengan baik oleh pihak kampus, karena memang tadi berangkat pendiriannya itu kan karena perintah dari pusat, artinya kan dari Kementerian Agama kan begitu. Di lingkungan IAIN, ya khususnya di Fakultas Tarbiyah, karena memang calon guru begitu kan, maka harus ada gugus depan gerakan pramuka. Itu. Cuma kalau dibilang tantangan sih secara langsung tidak ada. Cuma ya istilahnya suka berguru aja, aduh enak ya pramuka sih diistimewakan katanya gitu kan. Banyak kegiatan, kemudian bantuan anggarannya lancar katanya gitu kan. Termasuk juga di periode saya itu ada beberapa kegiatan pramuka yang memang sudah bisa diikuti oleh IAIN Cirebon, dan saya pernah menjadi utusannya, yaitu namanya KKN, jadi Kemah Kerja Nyata Pramuka IAIN se-Indonesia. Itu tempatnya di Yogyakarta, tepatnya adalah di Gunung Kidul. Jadi saya pada saat itu berkegiatan di Desa Girikerto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul selama 20 hari gitu. Nah, pembinanya pada saat itu, pembina pertama lah, ketika saya menjadi ketua Racana, pembina putra adalah Bapak atau Kakak Adam Jumhur, yang sekarang adalah beliau Profesor Dr. Adam Jumhur. Kemudian untuk pembina putrinya adalah Kak Masliha, juga dosen IAIN Cirebon pada saat itu. Mungkin itulah bagaimana sih gerakan pramuka dapat berdiri di IAIN Cirebon. Mungkin sebagai penutup barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, saya khususnya menyampaikan kepada kakak-kakak baik yang berstatus sebagai pengurus maupun jadi anggota yang sekarang ini kan masih ada bahkan aktif di gerakan pramuka IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya, pastinya bahwa di pramuka itu memang banyak sekali manfaatnya, baik dalam hal belajar bermasyarakat, belajar keterampilan, dan belajar hal-hal yang lain.
Karena itu ya ketika kakak-kakak juga para mahasiswa memilih satu kegiatan di kemahasiswaan itu di bidang pramuka, saya kira juga tepat. Di samping tentunya juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi intinya satu saja, bahwa dimanapun berada dalam satu kegiatan organisasi atau baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, maka ya saya menyarankan atau saya mengimbau aktiflah di situ. Karena percuma saja kalau misalnya menjadi pengurus atau menjadi anggota tetapi hanya tercantum namanya tapi tidak suka mengikuti kegiatannya, jadi sepertinya kan hanya menjadi papan nama saja gitu kan ya. Karena itu ikuti dan pelajari itu kan, sekaligus juga amalkan kalau memang ada hal-hal yang itu sangat bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari maupun juga di kegiatan masa depan gitu kan, bagi para mahasiswa. Saya kira seperti itu. Terima kasih Abah, waktunya punten mengganggu. Mungkin cukup sekian. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.